المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, selesai sudah maulid kita mingguan kita ini. Kita berterima kasih kepada Haji Nonong karena sedih menyediakan kita tempat lah. Terima kasih. Saya pun ucapkan terima kasih juga pada hadir yang sekalian. Amin. Memeriahkan majlis maulid. Ya, Mudah-mudahan setiap minggu datang sini kita buat majlis maulid. Amin. Jadi sekarang apa cerita yang lain-lain nih? Kenapa macam sunyi saja ini? Susah kan sekarang kerja. Yalah, memang banyak pembuangan kerja sekarang. gimana Ci? Omongan. Di tempatmu Dia macam-macam syarikat. Ya. tempatmu ada kosong nggak? Sekarang bos kami kasih kurang pekerja lagi. Dia nggak menambah. Dan Itu ikan masalah. babi luar kalau ada. Insya Allah lama. Kalau ada pun kita akan bagi tahu ikan-ikan yang lain juga. Mantap. Janganlah bimbang. Cuma sekarang itulah bab corona nih kan. Memang down kita punya ekonomi. Kerja pembuangan banyak. Macam-macam lagi lah. Kerja nih, mau 3 bulan lebih sudah ini. Itu juga yang kita takut lah. Takut macam orang buat hal kan. Curi kah, Ya. pecah rumah begitu. Betul lah, betul. Membodek. Ayo. Sekarang macam-macam. Sudah Sekarang susah cari macam-macam kerja. berlaku. Tempatmu Be? Belum ada harapan Tuhan. Aduh. Susah ini kan. Pasang surut. Sama juga semua pasang surut. Nih pasang surut. Ayo tempat kamu ada harapan kerja? Boleh lah, alhamdulillah. Syukur juga. Kalau semi dia berpipa. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kerja tuh? Sendiri. Woi, nah. Oh ya ampun. Biasa orang kaya. Kaya sudah. Kereta. Belum, kereta. Kamu dari bekas buat apa nih? Kau dari mana nih? Dari mana baru timbul? Dari kerja di Semenanjung. Baru pulang kampung. Dapat jokolan pas kalau terbang? Dapat lah. Bayarlah Jo, orang kaya kan. Ayo dah. Apa kabar Tuan Rumah? Alhamdulillah sehat. Makin sembuh yo. Kaya lagi. Tebal Jo. Biasa yang sombong itu memang. Apa brand nih? Banyak muatan enggak? Woi, sombong sudah dia nih. Biasa. Kamu nih dari dulu begini-begini, saya nih macam darah berubah. Hilang kerja kami. Kampung kan. Kerja konon kamu. Susah sekarang. Sah. Musim corona nih. Nah ikutlah aku nanti. Nanti kami ikut Apa kita kerja corona di pula. Ker? Ayo nanti lah habis corona nih. Apa kerja di Ker? Hah? Enggak boleh aku stop sekarang. Nanti. Ayo macam lain pula kau dah boleh kasih tahu. Macam lain takut bisnis kau punya kerja di IKEA nih. Kenapa kau takut? Kami tanya kau dah mau kasih tahu. Enggak boleh pula kasih Bisa Jo tahu. kalau kita takut Ji. Buktinya ada Ji. Ya, bukti sudah ada. Itulah aku pun tema bagnya pun Gucci ini. Spek saja ya ampun. Enggak nampak kurang ya? Besar dari matanya. Nampak Bang. Bukan band 1x2 saya dipakai. Itulah, cincin siapa pun punya mahal. Aku tengok ni ada disandarkan nih. Sudah langsung mahal barang ini. Kalau baju branded, luar branded. Kalau bintang paling mahal. Kau tabung memudi kan? Nggak usah handsome pula. Dulu lain, dulu kampung. Sekarang bukan kampung. Biasalah merantau. Itulah itu. Berapa Nah, tahun jangan hidup di kampung sih ya. Orang banyak duit berarti biasa lah. Pokok lah kami makan kalau banyak duit. Belanja ke kami baju macam kau ni. Ay tengok pun dompet tebal. Jangan kau piang-piang dulu Bang. Wih, berapa juta juga dalamnya itu? Adalah. Oke. Boleh dicakap berapa? Mau kopi sini ada bodyguard Ben. kayak Kayak beginilah senang cerita. Nanti aku aturkan tarik. Kamu semua beli tiket, pikir. Tapi tambang sendiri-sendiri dulu. Nanti pikir baru bayar. Ayo iyalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Surya, selamat datang. dapat bapak. Dapat Tuan. Tuhan. Oh ini kiri. Iya. Bukan kau ada utang kah itu semua? Ay nah. Cuma Bini? Tuhan biar betul Tuhan. Betul bah, tapi tidak banyak juga. Agak 15 case saja. Ay nah. Betul. Aku baru sampai ke Bang. Pengen branded. Allah, Kan 15.000. Cincin punya banyak, punya mahal. Cincin kereta. Gimana sih? Ay, ini Alah. mengajak PKL. Kalau utang begitu saya tuh senang saya betul dibayar. Bisa bayar besar dompetnya. Bukan malam ini dulu, belum bukan malam ini. Gaya Aku baru sama sampai ya. apa ini? Tidak juga aku tagih kau ini malam, tapi aku perlukan duit.
Aduh, Ri. Bayar lah. Masya Allah. Bekmu nih, udah tahu berapa ribu? 15.000 sen itu. Cin mata Bekmu nih rebel lagi. lagi. Ah, nggak nampak. Biasa. Betul juga. Hidup mesti mau bergaya. Tuh, biar muka kosong. Bang. Fake lah tuh. Gak apalah, nanti kamu rasa aja tuh kerja di sana macam mana. Laring kalau ada rezeki nanti kita akan semua menyusul Oke. Assalamualaikum. Bisa sampai tak? Sudah siap murid. Orang Nah, Minta maaf ya, anak lambat tadi. ada apa Mas? Ada halangan sedikit, insya Allah. Saya jumpa di Mas. Di atas kita. Di atas Mas. Air. Sinilah, duduk. Ri, duduk. Min. Gimana perjalanan? Ya. Tolong malam sedikit tadi lah, ada urusan. Baru sampai. Iya, baru sampai ya. Terus kesini. Pulang pakaian. Nah, biasa lah saat kerja. Kita detailkan satu. Minum dulu. Maju juga urusan. Alhamdulillah Sat. Kalau ada datang mau ajak orang nih. Kalau ada orang terpingin mau pikir kan. Ada mau pergi juga. Insyaallah. Minum dulu sih. Ada mau tanya Ustaz. Ya, apa itu? Tentang apa? Macam mana hukumnya orang-orang yang sombong Ustaz? Jadi berkenan soalan si Selamat tadi itu kan pasal apa? Sombong. Jadi kalau pasal sombong ini memang Allah Ta'ala ada berfirman sebutkan di dalam Al-Quran dalam surah Luqman. Sesungguhnya Allah Ta'ala ini menyatakan janganlah kamu ini orang-orang yang sombong ini dimaksudkan memalingkan wajah kamu dan berjalan di muka bumi ini maksudnya dengan perasaan yang angkuh, yang merasa diri ini baik, yang merasa diri ini bermacam-macam lah kelebihan. Sesungguhnya Allah Ta'ala ini tidak suka dengan orang yang mana dia angkuh kepada Allah Ta'ala. Itu Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian di dalam surah yang lain Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl. Allah Ta'ala menyebutkan innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala ini tidak suka dengan orang yang menyombongkan diri. Allah Ta'ala tidak suka. Kemudian kalau kita melihatkan, kita memerhati, kan kita tahu kenapa iblis dihalau daripada surga. Sebab kesombongan disebutkan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Karena kesombongan daripada iblis ini maka dia tergolong orang-orang yang kafir. Nah, lalu apa lagi? Kalau kita memerhati ataupun contohnya misalnya kita mau melihat kepada hadis-hadis Nabawi, hadis riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari pun meriwayatkan hadis yang sama. Baginda Nabi SAW ini menyatakan kepada para sahabat, ala akhbirukum bi ahlin nar, qalu bala. Kata Nabi SAW, maukah kamu nih aku kabarkan kepada kamu tentang ahli neraka? Kata Nabi SAW. Maka disebutkan adalah mereka ini semuanya mengatakan qalu bala, qala kullu utullin jawazin mustakbir, yaitu orang-orang yang mana mereka ini rakus, kemudian tamak dan juga menyombongkan diri. Nah, itulah kalau mau tuh. Jadi apa hukumnya sombong nih? Haram lah, berdosa besar lah. Tidak bisa. Sihir ini insyaallah enggak begitu lah. Insyaallah enggak. Nah pun ada sedikit soalan Ustaz mau bertanya. Iya. Macam mana pula kalau kita dilahirkan di muka bumi, rezeki masing-masing kaya ataupun miskin? Maksudnya macam saya sendiri ada rezeki saya sendiri, setiap kita sini mesti ada rezeki masing-masing. Boleh Ustaz uraikan ke sedikit macam mana dia punya penguraian? Maksudnya itu Ji, ada orang dijadikan macam miskin begitu, ada orang dijadikan dia kaya, adakah itu memang takdir? Gitu kah? Ya lebih kurang begitu Ustaz. Jadi berkenan soalan si Haji ini, kita kena tahu bahwa Nabi SAW pun menyebut di dalam hadisnya bahwa kata Allah Ta'ala sudah mencatatkan, menuliskan takdirnya, maqadir, seluruh makhluk ini sudah Allah Ta'ala tuliskan takdirnya qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan juga bumi.
Belum Allah Ta'ala cipta langit bumi, semua sudah dicatatkan. Itu kita kena iman, itu yang pertama. Cuma bagi kita sebagai orang yang bersyariat, orang mukmin, kita kena tahu bahwa rezeki ini ada dua. Haji ya. Nah, semualah kita di sini rezeki ini ada dua jenis. Ada rezeki yang mana disebut sebagai ijab, yaitu rezeki yang mana memang sudah ditentukan, sudah ditakdirkan, sudah dituliskan untuk kita. Dan ada rezeki yang mana dia disebut dengan imdad, yaitu yang mana kita usahakan, kita cari jalan, cari gali ikhtiar kita dan sebagainya, supaya kita ini dapat bisa menambah lagi bagian daripada rezeki yang mana kita inginkan, kita mahukan. Lain kalau kita mau berbicara misalnya ya, maaf ya, nanti mungkin ada yang salah paham. Jadi artinya manusia ini berubah-ubah takdirnya. Macam kita baca hadis tadi, Allah Ta'ala sudah tentukan segala sesuatu. Cuma dalam konteks syariat kita tahu bahwa kita ini orang mukmin, ada rezeki yang ditentukan, ada rezeki yang mana kita kena usahakan. Dipanggil ijad, dipanggil dengan imdad. Nah, itulah, bisa paham Ji? Nah, jadi kita kena usaha juga untuk rezeki. Anda pun ada soalan Iya, Min, apa itu? Rezekinya. Adakah disebutkan dalam hadis tentang doa-doa untuk doa-doa supaya rezeki itu lancar, berkat? Oh, rezeki untuk maksudnya supaya bisa beramal lah, amalan-amalan ataupun apa-apa yang patut kita buat supaya kita bisa dapat rezeki. Jadi itu sebenarnya Min, semua lah ya, sebenarnya banyak sekali, banyak. Cuma kita catatkan beberapa yang penting. Kalau kita memerhati kepada firman Allah Ta'ala itu kan menyebut dengan awal ayat lah yang Anda sebutkan di sini, yang biasa kita dengar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dalam surah At-Talaq itu menyebutkan bahwa orang yang mana pertama kena ada pada dirinya ini, maksudnya dia ini kita tahu bahwa dia ini orang yang bertakwa. Umayyatakillah, Allah Ta'ala sebut siapa yang bertakwa kepada Allah. Jadi itu syarat, mesti dia bertakwa. Itu syaratnya. Tapi jalannya kita kena tahu supaya dia bisa dapat rezeki. Disebut dalam ayat tadi, diberi dia jalan keluar, diberi dia rezeki. Nah, jadi macam mana jalannya? Yang pertama ini mestilah kita memperbanyakkan istighfar. Itu dalam Quran memang menyebutkan tentang bahwa bila kita beristighfar, Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita. Kemudian Allah Ta'ala akan menurunkan hujan, memberikan kita rezeki daripada air sungai yang mengalir, daripada tumbuhan tanaman yang tumbuh di muka bumi ini. Ini yang pertama. Jadi istighfar. Kemudian yang kedua adalah dengan kita ini mengeratkan silaturahim. Maksudnya jangan berpecah, jangan kita begaduh, jangan kita mudah merasa iri hati, jangan kita mudah rasa macam mau begaduh ataupun mudah, maksudnya pokoknya rasa ndak senang lah, ndak bertegur, ndak suka mau bertegur, ndak suka mau berhadap dengan orang yang mana kita ada rasa macam ndak suka sama dia. Itu kita kena amalkan. Yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah dengan kita memperbanyakkan sedekah, maksudnya mengeluarkan harta kita. Kalau kita bacakan di dalam surah Al-Baqarah, ayat yang awal-awal itu, maksudnya bukan ayat pertama, antara ayat-ayat yang terawal. Kalau kita lihat kan Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladzi, diturunkan kitab Quran nih bagi orang-orang yang mana tadi beriman, bertakwa kepada Allah, allazi la yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada ghaib. Kemudian apa lagi? Orang yang ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma, sedikit dari rezekinya, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dia infakkan, beri sedekah. Dalam hadis Nabi itu menyebut bahwa orang yang bersedekah ini tidak miskin, bahkan dia menjadi lebih kaya. Dunianya insya Allah kaya, apatah lagi di akhiratnya lebih lagi kaya. Kemudian yang terakhir, yang keempat itu adalah dengan kita memperbanyakkan salawat dan salam. Salawat dan salam ini banyak sekali kelebihannya, dia punya fadilahnya.
pembuka rezeki, menghilangkan umum kesedihan, menghilangkan kita punya rasa kesusahan, membuka simpulan-simpulan daripada yang menahan kita untuk dapat rezeki. Itu kan kalau kita melihat, apatah lagi kalau kita melihat ya di dalam dalail, kitab dalil khairat kan yang baca di sini, kita akan tahu bahwa di dalam situ disebutkan bahwa paling digalakkan, paling disuruh kita ini untuk berselawat adalah waktu hari apa? Hari Jumat. Itulah sebab di situ waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam aksirus salata alayya yaumil Jumat. Disebutkan perbanyakkan kata Nabi SAW salawat kepadaku di hari Jumat. Jadi itulah jalannya. Yang amalan-amalan lain tuh akhir kita ini bisa tahu lah, bisa tengok nanti. Cuma yang perlu kita jaga itu adalah 4 perkara. Syaratnya bertakwa dulu, sudah bertakwa kita kena ingatlah semua tadi 4 jalan. Boleh pahamin? Boleh paham ya semua ya? Ingat, sombong itu perangai setan. Ya. Jadi paham lah betul kan? Semua tadi sudah tanya soalan. Insyaallah mudah-mudahan Ana sendiri pun paham, yang hadir pun paham. Jadi malam ini kan kita pun sudah siap maulid. Ana pun minta maaf sebab lambat. Jadi kita tutup kejumpaan kita ini dengan pantun lah. Bisa kan? Bisa. Bunyi pantunnya begini ya. Tertolak motor jatuh di bawah kolong. Saya belum habis. Tertolak motor jatuh di bawah kolong, langsung melompat jatuh tersadung. Banyak orang bersikap sombong, akhirnya ketahuan utang tergantung. Sambung lagi. Satu lagi. Bisa kan ya? Nah, pikir sekejap apa? Dapat. Naik sepeda keliling kampung, singgah sebentar membeli ikan dan sotong. Janganlah kita bersikap sombong, dunia akhirat tiada untung. Yalah, itu saja ya. Ya. Jadi